Halo semua, video ini tentang Q&A All About Chocolate part 5 tentang kandungan di dalam coklat. Dalam video kali ini terdapat 13 pertanyaan, dapat digaris besarkan. Pertanyaan itu sekitar cocoa butter, tentang lecithin, dan tentang bagaimana cara pembuatan coklat confiture dan coklat kompon. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kristal stabil di dalam lemak kakao? Kristal stabil itu adalah yang menyatakan bahwa coklat yang mengandung cocoa butter sudah melalui proses tempering yang benar. Coklat yang memiliki cocoa butter yang stabil akan tahan terhadap fat blooming. Pertanyaan nomor 2. Apa itu 6 macam kristal di dalam lemak kokoa dan apa perbedaannya? Coklat itu memiliki cita rasa yang khas. Teksturnya itu berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi cepat meleleh di dalam mulut, menjadi cair dan terasa lembut di lidah. Karakteristik produk coklat ini juga dipengaruhi oleh karakteristik dari kristal-kristal lemak coklat yang terbentuk di dalamnya. Kita mengenal 6 macam kristal. Di sini ada sub alfa atau gamma, ada alfa, ada beta prime 1 dan beta prime 2, lalu ada beta 2 dan beta 1. Dari keenam ini memiliki titik leleh yang berbeda-beda dan efek rasa yang berbeda-beda. Nah, pada kristal nomor 5 atau beta 2, ini merupakan kristal cocoa butter yang paling stabil karena telah melalui proses tempering yang baik dan benar. Untuk proses tempering yang baik dan benar, pertama, memanaskan coklat sampai ke titik leleh semua kristal. Lalu kita turunkan suhu sampai menyesuaikan dengan kristal nomor 4 dan 5 terbentuk. Setelah itu naikkan lagi suhunya sampai kristal 4 meleleh, tetapi kristal 5 tidak. Nah, proses tempering yang benar hanya sampai kristal 5. Kristal nomor 5 juga dapat berubah menjadi kristal nomor 4 secara perlahan karena proses penyimpanan yang tidak tepat dan akhirnya terbentuklah bloom pada coklat. Pertanyaan nomor 3. Perbedaan cocoa butter untuk white chocolate dan dark chocolate. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Kedua jenis ini juga sama-sama menggunakan cocoa butter yang sama. Pertanyaan nomor 4, perbedaan cocoa butter dengan butter yang biasa dipakai dalam pembuatan sponge cake. Ini jelas sangat berbeda. Kalau cocoa butter itu dihasilkan dari biji kakao, sedangkan butter dihasilkan dari susu. Pertanyaan nomor 5, apakah presentasi dari kandungan cocoa butter yang terdapat pada coklat dapat menentukan kualitas dari coklat? Ya. Jumlah kandungan cocoa butter memang menjadi salah satu penentu kualitas dari coklat secara umum. Tetapi masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penentu kualitas coklat. Ini seperti appearance, itu tampilan coklat, hardness, tingkat kekerasan, ada aroma profile, ada melting profile, ada particle size atau ukuran partikel, ada rheological behavior, ada moisture content atau kadar air. Kita bahas satu persatu. Untuk appearance, kita bisa melihat apakah coklat tersebut mengkilat, apakah coklat tersebut tidak ada gelembung atau bercak putih, dan apakah coklat tersebut tidak memiliki tekstur yang kasar. Dan untuk hardness atau kekerasan, itu ketika kita mematahkan coklat, harus ada bunyi khas dari coklat. Itu bisa disebut dengan snap. Nah, tingkat kekerasan coklat juga itu dipengaruhi oleh kadar lemak, kadar air, ukuran partikel, dan proses tempering. Selanjutnya, untuk aroma profile itu dipengaruhi oleh proses fermentasi, roasting, sampai quenching. Selanjutnya ada di melting profile. Nah, si melting profile ini itu berdasarkan dari proses tempering. Nah, ketika coklat dimasukkan ke dalam mulut, itu akan terasa meleleh atau bisa disebut juga dengan mouthfeel.
Lanjut ke particle size. Nah, particle size ini juga berpengaruh terhadap sensori, terutama ketika coklat dimakan. Nah, ini kita dapat merasakan tingkat kehalusan dan kelembutan coklat tersebut. Nah, ukuran yang paling baik ketika quenching itu adalah 20 mikrons. Nah, ini biasanya coklat-coklat yang diproduksi di Swiss. Selanjutnya ada rheological behavior atau sifat rheologi. Rheologi itu adalah tingkat kekentalan coklat. Dan ini juga berpengaruh karena suhu selama proses ketika quenching dan juga penambahan lecithin. Selanjutnya ada moisture content atau kadar air. Nah, coklat ini diharuskan memiliki kadar air yang rendah karena juga akan berhubungan dengan sifat rheologi dan hardness atau tingkat kekerasan. Kadar air yang tinggi juga merupakan salah satu penyebab sugar bloom. Pertanyaan nomor 6, mengapa cocoa butter tidak ditambahkan kepada proses pembuatan coklat kompon dan apa yang terjadi bila cocoa butter ditambahkan ke dalam proses pembuatan coklat kompon? Ini sebenarnya ada juga jenis coklat kompon yang ditambahkan dengan cocoa butter, tetapi memang tidak lebih dari 31%. Hasilnya coklat kompon tersebut rasanya lebih enak dan ketika dimakan tidak akan meninggalkan kesan berlemak di dinding mulut yang berlebihan. Pertanyaan nomor 7. Apakah cocoa butter bisa digantikan dengan lemak lain dalam pembuatan coklat? Contohnya minyak kelapa sawit. Dan perbedaan apa yang akan dihasilkan. Sebenarnya bisa, tetapi berubah menjadi coklat kompon namanya. Karena syarat untuk membuat coklat converture itu adalah memiliki cocoa butter tidak boleh kurang dari 31% dan tidak menggunakan vegetable oil. Pertanyaan nomor 8. Cocoa butter sendiri mengandung zat dan bahan apa yang dapat dibuat menjadi bahan tambahan kosmetik? Cocoa butter itu memiliki kandungan polifenol. Lalu ada manfaatnya yaitu berfungsi sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas dan meregenerasikan kulit. Selanjutnya, cocoa butter juga memiliki kandungan phytochemicals yang memiliki manfaat untuk memperlambat penuaan dini dan apabila memiliki kulit yang sensitif atau mudah ruam, kosmetik yang mengandung cocoa butter juga dapat membantu mengatasi masalah kulit tersebut. Nah, cocoa butter juga mengandung asam lemak tinggi yang berfungsi untuk membantu melembabkan serta memberikan nutrisi pada kulit. Nah, produk-produk yang biasanya ditambahkan dengan cocoa butter itu seperti pelembab, lotion, krim wajah, lipstick, dan lip balm. Pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan lecithin? Apa fungsi lecithin yang ditambahkan pada coklat tersebut? Nah, lecithin ini merupakan pengemulsi alami yang biasanya paling umum digunakan untuk berbagai makanan, termasuk coklat. Nah, lecithin ini juga berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan pasta coklat atau cocoa mash atau cocoa liquor ketika proses quenching, sehingga mengurangi kekentalan pada pasta coklat tersebut. Pertanyaan nomor 10. Apakah lecithin di dalam produk coklat dapat diganti dengan kuning telur yang juga mengandung banyak lecithin? Pertama, kita akan membagi dua dulu lecithin. Yang pertama adalah lecithin dari hewani, yang kedua adalah lecithin nabati. Nah, lecithin dari hewani itu salah satunya dari telur, dan lecithin nabati itu salah satunya dari kedelai. Lecithin dari kedelai ini memiliki keunggulan dibandingkan dari lecithin berasal dari telur. Lecithin dari kedelai itu memiliki kandungan yang membuat coklat itu mudah lumer dan lebih efektif mengikat air pada coklat dibandingkan lecithin dari telur. Pertanyaan nomor 11.
Dalam proses pembuatan coklat, proses apa yang membedakan pembuatan coklat kompon, couverture, dan pembuatan coklat putih? Untuk proses pembuatannya itu semuanya sama saja, itu melalui proses quenching, di mana proses tersebut dilalui semua jenis coklat, dan yang membedakannya adalah suhu, lama quenching, dan campurannya pada masing-masing jenis coklat. Nomor 12, bagaimana cara pembuatan white chocolate kompon dan white chocolate couverture? Proses pembuatan pada white chocolate kompon dan couverture itu sama saja, yakni pada proses quenching. Yang membedakan dari keduanya itu hanya di bahan. White chocolate couverture itu ada susu, cocoa butter, gula, dan lecithin. Sedangkan white chocolate kompon itu ada susu, lemak nabati, gula, dan lecithin. Pertanyaan nomor 13. Coklat kompon terdiri dari cocoa powder, gula, lemak nabati, dan lecithin. Apakah kita dapat membuat homemade kompon coklat dari bahan-bahan tersebut di rumah tanpa perlu membeli produk coklat pada biasanya? Sebenarnya kita bisa juga membuat coklat kompon sendiri di rumah. Ini caranya mudah sekali. Nah, bahan-bahan tersebut itu kita masak dengan api kecil sambil diaduk terus sampai berubah warna menjadi lebih gelap dan aroma dari cocoa powder itu keluar. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam cetakan coklat. Ya, sekian video Q&A obat coklat part 5 tentang kandungan di dalam coklat. Semoga bermanfaat.